kebetulan kalau gue itu kan sendi gue lebih tepatnya ini kan bermasalah. Di bagian sendi gue tuh banyak banget sakitnya. Kalau lu siapa atlet binaraga? Mungkin Indonesia atau luar juga boleh. Kalau saya nih kepikiran 2 nama nih. Wah, ini alatnya enak banget nih. Enak ya? Tadi, Om. Enak ya? Enak nih. Oke, selamat siang teman-teman. Saya Fareza Vape dan kali ini saya ada di Amboja Anytime Fitness bersama teman kita Om Dodi Saputra ya, sang legend yang dulu pernah juara berturut-turut sampai lupa ya. 2 bulan berturut-turut nih teman-teman ya. Oke, langsung aja yuk kita huskan. Hus. Dari dulu ini saya pengen tanyakan sama Om. Apa tuh, Jah? Nah, ini kan Om itu kan sebagai legend ya, legend body contest saat tahun-tahun 2010 sampai 2015 ya kayaknya ya Om ya. Nah itu kan kayaknya saya pernah ingat bisa menang dalam 2 bulan berturut-turut. Satu bulan Ya, 1 bulan berturut-turut. Nah itu kalau rasanya gimana sih Om? Dengan menang terus lawannya kayaknya nggak ada yang bisa ngelawan tuh gimana sih? Saya pengen tahu. Oke, pada saat itu yang gue rasain itu aja apa ya? Happy aja sebenarnya, happy terus punya kebanggaan tersendiri. Pada saat itu kan gua bisa dibilang atlet pertama mungkin kali ya, karena dalam 1 bulan belum tentu ada event 7 kali sih gitu. Jadi dalam 1 bulan itu ada event Sabtu Minggu gitu. Nah kebetulan setiap 1 bulan itu semua event gue ikutin dan itu alhamdulillahnya 7 kali gue juara gitu. Rasanya gimana tuh? Feel-nya tuh. Nah itu yang akhirnya ada sempat gue yang kayak bisa dibilang kayak star syndrome ya. Star syndrome gue sempat ngalamin tapi nggak lama sih. Nah jadi begitu juara itu 7 kali, terus ada beberapa event berikutnya lah gitu. Ya lu kalau lu main eventnya event dulu aja. NPC. Ya. Jogja kan? Iya. Betul. Yang event lu tuh yang lu bikin NPC Jogja, gue juara 2. Nah pada saat itu tuh pas gue juara 2, gue ada perasaan yang kayak sedih, terus kayak nggak pengen tanding lagi gitu, karena gue merasa pada saat itu gue udah paling hebat gitu. Begitu gue juara 2, akhirnya gue jadi down kan, nggak pengen tanding lagi, ada perasaan seperti itu. Akhirnya mungkin teman-teman gue kasih semangat dan segala macam. Akhirnya gue pikir, wah kayaknya berarti kemarin ini gue ada perasaan yang star syndrome itu tadi, karena gue merasa gue paling hebat, gue nggak pernah kalah gitu. Ternyata pas kalah itu teguran mungkin dari Allah gitu. Nah di situ yang gue rasakan itulah gue sempat down sebentar, tapi akhirnya bangkit lagi dan akhirnya gue bisa juara lagi 1. Oke, nah ini satu pertanyaan lagi nih Om. Nah itu kan juara terus nih. Dan saya kira saat itu Om itu dari segi size ada yang lebih besar. Nah ini keunggulan dari Om Dodi ini apa sih sebenarnya? Karena bisa juara terus. Dulu itu penilaian dulu itu justru nggak boleh terlampau besar. Kenapa? Karena dulu dianggap kalau terlampau besar itu udah seperti binaraga. Makanya kalau Reza lihat dulu yang sering juara badannya pasti nggak terlampau besar-besar banget. Tapi simetris, conditioningnya pas gitu, terus cara pose-nya juga oke gitu. Nah itu yang dulu dinilai. Kalau kayak sekarang kan enggak. Penilaian sekarang itu kan ada kelasnya sendiri. Betul, dari kalau size juga berpengaruh. Iya, size juga berpengaruh. Middle seperti apa, pro seperti apa, kan beda tuh. Nah zaman dulu cuma 1 kelas aja. Overall semua ada yang binaraga main di situ. Semua dijadiin, bahkan bisa sampai ratusan, bahkan pernah sampai ribuan. Iya. Ya pas pesta raga Adira bikin tuh ribuan ya, dan itu susah banget nilainya. Gitu karena cuma ada 1 kelas. Akhirnya dulu tuh semua juri yang ngejuri pada saat itu ngambilnya itu enggak, size-nya itu patokannya enggak seperti binaraga itu doang. Makanya dulu yang gede-gede itu akhirnya ya jarang menang gitu. Karena yang dicari tuh kategori gua yang dicari mungkin, dan alhamdulillah mungkin juga itu rezeki gua dari Allah mungkin. Oke. Full Om. Ya, gas. Full. Gas dong. Up. Nah. Let's go. Oke, Jah. Kita ini kan selalu kalau ngonten tuh yang kita tunjukin kan pasti yang keren-keren aja kan. Nah, lu punya nggak hal menarik yang memalukan di saat lu lagi nge-gym? Waduh. Nah sebenarnya kalau kita nge-gym, apalagi misalkan saya sudah dicap sebagai binaraga nih, kadang-kadang wah badannya gede, tapi angkatannya nggak kuat, itu kan malu kan. Iya. Nah itu saya pernah tuh saat itu
saya mau ngangkat double press seperti kita tadi itu. Cuman saya rasa saya udah capek nih. Dan itu ada 50 kilo per sisi saat itu. Itu kayaknya kalau saya sekarang udah capek itu nggak kuat. Ya. Nah saat itu saya mau nyoba nih ya. Saya mau nyoba, masa nggak kuat kan, malu kan nggak kuat. Ternyata pas saya coba dong, ya sudah tap gini, nah gini ya nggak bisa. Dan akhirnya jatuh gitu kan. Karena 50 kilo jadi orang tuh pada ngeliatin semua gitu kan. Ini ngapain mas? Nah itu di situ saya waduh malu banget karena tadi saya kirain kuat ternyata nggak kuat ya. Dan itu mungkin jadi pembelajaran bahwa kita itu nggak boleh ego lifting mungkin ya. Itu pesan menarik buat teman-teman nih. Jangan sampai ego lifting di gym. Kenapa? Karena hari ini kita kuat, besok belum tentu loh, gitu. Jadi selalu baca aja kondisi badan kita hari ini, gitu ya. Jadi kalau memang berasa nggak kuat, ya jangan. Karena nanti yang ada malu. Ini segede ini aja bisa nggak keangkat, gimana kita? Nah ini kebetulan salah satu alat favorit saya shoulder press. Nah ini juga favorit karena ini ternyata ada pegangan ini. Iya. Om. Ya sih, dicoba ya Om. Oke, silakan. Ayo. Nah ini saya lebih fokus ke bahu depan nih biasanya dengan pegangan gini Om. Up. Nah. Ya. Oke. Up. Ya. Up. Come on, Ja. Up. Masih enteng. Masih enteng gitu. Ya, masih bisa senyum. Nanti kalau udah diajar nggak bisa senyum. Stop. Come on. Oke. Ini kayaknya untuk yang badan-badan gede alatnya agak susah. Pegangannya sempit itu teman-teman. Ini sih kayak gak angkat ya. Habis ini langsung tambahin deh Om kayak. Boleh. Senyumnya masih. Ini kan tadi Om itu banyak juara, terus pernah juara terus. Nah, sekarang kira-kira yang paling berkesan, kejuaraan apa yang paling berkesan dari sekian juara yang pernah Om ikutin nih? Di antara semua event yang gue pernah ikuti, termasuk yang di luar negeri segala macam, yang paling berkesan buat gue itu adalah pertandingan pertama kali gue juara 2009. 2009? Iya, gue masih ingat nama eventnya Pro Lab Challenge Championship. PCC. Ya. Itu awal mula gue juara aja. Setelah dari awal gue berkarir 2007 jadi atletnya, sampai 2009 gue tanding tuh tiap setahun tuh bisa tanding 2-3 kali sampai 4 kali bahkan nggak pernah juara. Nah 2009 itu langsung gue juara tuh. Juara satu. Overall tadi ya. Overall semua. Ya? Karena kan cuma satu kelas dulu zaman satu kelas. Nah dari 2 tahun gue ikutin pertandingan, gue nggak pernah juara. Juaranya tuh 2009. Jadi yang paling berkesan itu ya? Itu yang paling berkesan. Kenapa? Kalau itu gue nggak juara, mungkin gue nggak bakal ada di titik ini. Karena ada dulu di mana gue kayak down lah orang bilang. Tiap tanding gue nggak pernah juara, tiap tanding nggak pernah masuk segala macam. Akhirnya kayak kayaknya kalau beberapa tahun lagi nih gue begini-gini aja, gue nggak mau tanding lagi lah gitu. Nah berarti kan Om ada improve di 2009 PCC Pro Lab ini kan ya? Ya. Kira-kira apa nih Om? Perbedaan mungkin latihannya, pola makannya apa nih? Boleh cerita? Sebenarnya gue dari 2007 awal tanding itu badan gue memang masih polos banget ya. Bisa dibilang mungkin kayak salah satu brand lah yang nyari atlet tuh. Oke. Nah itu ya. Ya atlet mereka yang masih polos. Iya, yang dicari kayak model-model gitu. Nah dulu badan gue polos-polos gitu. Nah gue berpikir dulu pada saat itu yang dicari itu kayak begitu. Ternyata enggak, yang dicarinya memang harus bagus juga badannya. Nah dari situ improve. Tapi setiap improve nggak pernah menang, setiap improve juga nggak pernah menang. Nah 2009 ini gue awal juara itu sebenarnya nggak ada yang rahasia khusus yang gue makannya apa segala macam, enggak. Itu pun sampai detik ini gue masih belajar terus. Nah jadi 2009 mungkin itu rezeki gue aja kali ya. Badan gue lebih improve, terus kondisinya lebih mateng, lebih siap gitu. Dan alhamdulillah mungkin pada saat itu rezeki gue juga gitu. Nah akhirnya gue juara. Nah tapi pas juara gue 2009 itu, disitulah awal gue jadi seperti sekarang. Kenapa? Karena gue kan orangnya egonya agak tinggi ya gitu ya. Jadi begitu gue juara satu,
Di otak gue cuma satu, gue nggak mau keluar dari sini lagi. Harus juara satu terus. Harus juara satu terus. Nah dari situlah gue belajar terus, improve terus, belajar terus, improve terus. Alhamdulillah sampai ada di titik ini. Berarti sampai Gitu. sekarang Om Dodi pun masih belum berpuas diri, masih tetap belajar. Masih tetap belajar. Sampai detik ini pun gue nggak nganggap diri gue hebat, nggak nganggap diri gue lebih dari orang lain. Nggak, gue masih sama seperti awal gue tanding. Gue juga belum siapa-siapa, bukan siapa-siapa juga. Tapi yang gue tahu, gue ini banyak kekurangan. Makanya sampai detik ini, gue orangnya tipe orang yang mau belajar sama siapapun. Termasuk ya orang-orang yang baru ada di dunia bodybuilding ini, kalau dia ada ilmu-ilmu yang gue rasa gue nggak tahu dan itu baik buat gue akan ambil ilmunya. Bahkan tetap belajar dari orang yang misalkan latihan belum selama Belum Om Dodi, selama saya. belum seprestasi Om Dodi Bener. pun tetap belajar. Gue tetap akan belajar. Luar biasa sebenarnya. Kalau ini sih, ini yang patut ditiru nih dari seorang Om Dodi. Om Dodi berarti sekarang usia berapa dong? 41. 41 ya. Iya. Tahu sekali. Dan sudah juara dari umur Sekitar, gue kan 83 lahirnya. Berarti 20-an lah ya. 20-an ya. 20-an. 20 tahun. 22 kali, 22, 23 kali. 22, 23. Juaranya, iya. Dan sekarang 41, 20 tahun kemudian masih juara dia. Iya, alhamdulillah. Biasa. Setiap bertanding gue pasti ada makanan yang pengen gue cobain gitu. Karena kan kita udah diet 3-4 bulan ya. Pasti setelah mau tanding tuh kayaknya, wah gue mau makan ini enak nih gitu ya. Mau makan ini enak nih. Nah kalau gue biasanya gue cuman es sih. Kalau gue RS. Oh, RS. RS. Wah itu kayaknya kalau setelah gue minum RS anjrit itu kayak surga rasanya. Nah kalau lo apa kira-kira? Oke, nah kalau saya sih ini juga ada cerita lagi di sini Om. Jadi setelah pernah pertandingan ya Olympia Amatir di Las Vegas nih. Nah saya menjelang pertandingan karena kebetulan di sana kan juga dingin nih udaranya. Dan ini saya kalau tuh pengen banget saat itu yang manis-manis. Pengen banget yang manis-manis dan saat itu saya diajak ke Walmart itu, ke supermarketnya, terus saya akhirnya beli ada apa namanya Es krim. semacam brownies. Oh Semacam brownies. brownies ala dari Walmartnya. Iya. Terus ada saya beli roti-roti yang manis, terus ada coklat-coklat, saya beli semua itu. Nah, pada akhirnya saya setelah tanding kan, sebelum tanding pun saya loadingnya sedikit coklat itu sih. Iya, iya. Cuman kalau kita belum minum kan nggak enak ya Iya, rasanya. Nah, itu setelah tanding, terus sudah minum tadi, terus makan browniesnya. Wah ternyata saya kira brownies itu seperti brownies yang di supermarket di Indonesia kadang-kadang kan bentuknya Kadang aja enak, oke, iya. tapi rasanya Kadang enggak, kan. gitu. Oh ternyata nih, wah luar biasa, enak banget ya. Jadi lo setiap mau tanding tuh pengennya brownies. Ya saat itu pengen yang manis-manis dan itu saya beli brownies dan ternyata browniesnya enak banget. Oh, itu rasanya kayak terbayarkan deh. Oh. Nggak apa-apa kalah, tapi Iya. yang penting enak dimakan. Berarti lo bisa beda-beda ya? Bisa beda-beda, cuman biasanya cravingnya ke yang manis. Manis. Yang Oh. manis. Bisa beda-beda tapi lo pengennya yang manis gitu setelah kalau setiap tanding. Dan antara roti, coklat, atau satu lagi es krim yang manis tadi es krim. Oh. Itu sih. Iya. Itu pengen banget biasanya. Tetap. Pergerakannya masih oke, masih senyum juga. Tapi saya udah nggak berani tambah deh. Oke, yuk. Tetap. Tetap. Hap. Hap. Oke. Ya. Mau full lagi Om? Boleh. Berani nggak ya? Gas terus. Kalau Reza nggak berani, gue yang beraniin deh. Wah, ini udah ditambahin sih. Kalau saya nggak ngangkat juga nanti kualat sama senior ya. Jadi saya coba nih teman-teman semampunya Om. Come on, Jah. Ya. Op. So. 2, come on. 3, bagus. 4. 5. 6, come on, Jah. 7. 8, come on, Jah. 9. Up, sekali lagi. Oke. Mantap. Come on. Waduh. Good. Up, oke. Oke, Jah. Tuh. 4. Oke, 9, 10, 1, 2. Oke, mantap. Jika ini kita berandai-andai ya,
jika dikasih lo kesempatan, ada nggak hal yang pengen lo rubah di dunia bodybuilding sekarang, khususnya di Indonesia? Oke, nah ini mungkin dari saya terbesit bahwa kira-kira ini kita semua federasi atau semua rules yang di Indonesia ini, apakah bisa istilahnya sepakat dan kita mengikuti satu rules yang di luar negeri yang memang kita sepakati. Ya, mungkin ada beberapa federasi juga di luar negeri, di Indonesia juga ada beberapa federasi, tapi saya bermimpi nih semua di Indonesia ini bisa sepakat dan kita mengikuti satu rules, ya satu rules. Silakan bisa pilih mau yang mana aja di luar negeri. Nah nanti itu kan akan, menurut saya akan bikin atlet kita akan lebih terfokus, karena ya tahu kan kelasnya hanya itu aja yang memang disepakati. Jadi kalau kayak sekarang kan bingung ya atletnya mau pilih kelas yang mana. Nah itu sih kalau menurut saya. Gue tangkap sih Mas Indonesia. Jadi sekarang ini khususnya di kita ya di Indonesia gitu, kita kan semua kelas itu banyak kan yang nggak mengikuti rules internasionalnya ya. Nah jadi menurut gue kurang baiknya kita jadi nggak punya atlet yang banyak. Ya. Kenapa? Karena kita kelas yang sekarang kita pertandingan itu kan nggak ngikutin internasional ya. Nah, menurut gua alangkah baiknya, ini kita berandai-andai ya. Menurut gua alangkah baiknya kalau semua yang mengadakan event di Indonesia khususnya ikutin rules yang ada di luar negeri. Apapun itu, mau FBB boleh, mau WFF boleh, pokoknya rules yang ada di luar negeri. Kenapa? Karena itu kan nanti suatu saat kita akan banyak atlet-atlet yang bisa kita kirim ke luar negeri aja. Gitu. Satu lagi mungkin yang di Indonesia itu tadi kita sepakat dulu di sini. Jadi kita sini banyak federasi juga, mungkin kita sepakat. Nah kita ngikutin yang di luar negeri itu tadi mungkin satu aja yang diikutin, silakan mau yang mana ya. Tapi sepakat dulu ya di Indonesia. Jadi sebenarnya gini, Iya. kalau sepakat mungkin semua di kita di sini kan ada banyak ya yang federasi ya. Ada WBPF ya kan yang di bawah KONI. Ada WFF, Perbavi, ada FBB, mau kemana aja bebas aja. Tapi alangkah baiknya kalau semua yang mengadakan event ini ikutin salah satu rules-nya aja gitu. Jadi biar semua atlet-atletnya kan jadi pembibitannya jadi jelas gitu aja. Nah mungkin 5-10 tahun ke depan kita akan banyak atlet-atlet yang bakal bisa berprestasi ke luar negeri. Kalau gue sih itu, gitu. Itu mimpi tadi kan. Iya. Bagaimana kita bisa sepakat kan? Bener, bareng-bareng. Satu aja. Iya. Silakan dipilih. Nggak harus satu aja sih, Ja. Maksud gue siapapun boleh ikutin rules yang mana aja gitu. Tapi jangan kayak kelas sekarang. Kalau kayak kelas sekarang itu kan ini kelas kita bikin sendiri ya, orang khususnya Indonesia yang bikin sendiri gitu. Maksudnya kayak new, middle, pro itu kan di internasional nggak ada. Maksud gua ini kayak kita berandai-andai ya, bukan menggurui juga yang bikin ya, nggak menggurui yang bikin juga. Kalau dibikin berdasarkan internasionalnya kan kayaknya seru ya, walaupun mau dia contoh WFF lah kelasnya, mau dia contoh FBB lah kelasnya, WBPF mah boleh, mana aja boleh. Tapi akhirnya kan jadi kebentuk, atletnya jadi kebentuk. Kalau mau main WBPF atletnya udah banyak, mau di main di WFF atletnya juga udah banyak, di FBB atletnya juga udah ada gitu. Dan kita sepakat semua menuju ke situ. Gitu. Jadi kelas yang new, middle, pro ini harusnya ditiadakan lah, disepakati untuk gimana ya. Gitu sih kalau gua. Kalau bisa dikasih kesempatan gitu. Tapi kan itu berandai-andai tadi. benar, berandai-andai. Dan ini kan nggak gampang memang ya untuk bisa ngerubah yang udah puluhan tahun dilakukan gitu, ngerubah itu semua memang nggak gampang. Memang harus bareng-bareng sih kita mau ngerubahnya gitu. Itu sih. Dan ini berandai-andai ya, bukan menggurui juga. Ini hanya mengandai-andai aja. Oke guys, segitu aja latihan tipis-tipis dari gua Bang Reza, karena gue malu juga di sini ada yang paling gede. Brother, Kenapa panggilnya Bang Reza? hah? Brother Reza? Bukan, Paduka. Oh iya, Kan dari Jogja. iya Kak. Jadi malu gue latihan sama Dimas, dadanya ada yang lebih gede di sini soalnya tuh. Soalnya saya pakai overclaim. Buat teman-teman yang mungkin
pengen dibikin apa bareng teman-teman yang lain, komen aja di bawah. Terima kasih deh untuk Om Dodi dan teman-teman di sini yang sudah welcome banget. Saya bisa latihan di sini ya, dan banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Dan ingat bahwa kita ada karena kita bukanlah siapa-siapa, tapi karena orang yang respect dengan kita. Ya. Jadi saya respect dengan Om Dodi dan saya respect dengan teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Om Dodi dan Mas Kibom. Dengan konten kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak usah diambil, ambil yang baik-baiknya aja. Oke, segitu aja dari gua dan Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.